Assalamualaikum Bapak Ibu Pasi semuanya. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali kita di rancangan pelayaran. Ya, untuk kali ini kita di rancangan pelayaran sudah memasuki pertemuan ke-16 ya. Nah, di pertemuan ke-16 kita akan membahas tentang yang pertama adalah tentang pelampung ya. Apa sih fungsi dari pelampung? Ya. Jadi pelampung di sini berfungsi sebagai tanda adanya daerah bahaya, tanda adanya hambatan-hambatan, ya, terutama di mana? Terutama di perairan sempit. Contohnya di terusan, di muara sungai, ya, atau di selat-selat. Nah, kenapa ada pelampung? Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kapal-kapal itu dapat terhindar dari bahaya dalam pelayaran atau bahaya pada saat lewat daerah tersebut agar tidak kandas. Nah, perlu kita ketahui bahwa sistem pelampung di setiap negara itu berbeda atau tidak sama. Ya, dengan demikian, kalau kita mau memasuki daerah di suatu negara, pastinya kita harus pelajari dulu sistem pelampungnya di daerah atau negara tersebut. Rambu-rambu yang berlaku di negara tersebut bagaimana? Karena masing-masing negara berbeda. Nah, kita bisa cari tahu ya untuk informasinya yaitu di buku Panduan Bahari atau pada publikasi navigasi lainnya ya yang berlaku di negara yang bersangkutan, atau bahkan bisa kita lihat di peta laut dengan skala ukuran besar. Jadi, fungsi utama dari pelampung adalah sebagai tanda atau memberikan tanda bahaya hambatan-hambatan di daerah tersebut, ya, lebih khususnya di perairan sempit, misalnya di terusan, muara sungai, selat-selat. Agar apa? Agar kapal yang berlayar ya bisa berlayar dengan aman, terhindar dari bahaya-bahaya pelayaran, terhindar dari kandas, seperti itu ya. Jadi ini fungsi dari pelampung. Nah, sistem pelampungan yang terkenal di dunia itu terbagi jadi dua sistem. Ya, apa sistemnya? Sistem yang pertama adalah sistem lateral dan yang kedua adalah sistem kardinal. Bedanya bagaimana? Jadi, untuk sistem yang lateral, sistem pelampung ini menunjukkan bahaya, ya. Sistem pelampung ini menunjukkan bahaya atau alur pelayaran yang tidak aman, menunjukkan bahaya atau alur pelayaran yang tidak aman. Maka pada sisi kiri dan kanan alur itu diberi tanda dengan pelampung. Agar apa? Agar kapalnya dapat berlayar dengan aman, ya. Jadi kalau lateral itu menunjukkan bahaya atau alur pelayaran yang tidak aman. Ya, menunjukkan bahaya atau alur pelayaran yang tidak aman. Jadi untuk pelampung sistem yang lateral ini ya, jadi ini adalah alat bantu navigasi maritim di mana digunakan untuk menandai batas sisi-sisi alur pelayaran yang aman. Ya, sistem ini menggunakan warna, menggunakan bentuk, dan nomor yang berbeda. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi apakah ini masuk dalam sisi kiri atau lambung kiri atau di sisi kanan atau lambung kanan dalam alur tersebut. Nah, untuk sistem lateral ini distandarisasi oleh IALA, ya. Dan terdapat dua wilayah region atau region utama ya, wilayah atau region di dunia, yaitu region A dan region B. Jadi, sistem pelampung lateral distandari oleh International Association of Marine Navigation and Lighthouse Authorities atau IALA, ya. Jadi region A atau region B. Nah, untuk IALA A, sistem IALA A berarti merah itu di sisi kiri saat masuk pelabuhan. Merah itu di sisi kiri saat masuk pelabuhan. Nah, sistem ini digunakan sebagian besar di dunia ya, termasuk di Eropa, Afrika, Australia,
dan sebagian besar Asia. Jadi saat memasuki pelabuhan, di sisi kanan alur ya atau starboard kita ditandai dengan pelampung berwarna hijau, sedangkan di sisi kiri ditandai dengan pelampung berwarna merah. Nah, untuk yang ialah B, berarti merah itu di sisi kanan saat masuk pelabuhan. Ya, merah itu di sisi kanan saat masuk pelabuhan. Nah, sistem ini, yang B ini, digunakan di sebagian negara ya, di Amerika Utara, Amerika Selatan, Jepang, Korea Selatan, Filipina, ya. Jadi saat mau masuk di pelabuhan ya, sisi kanan alur atau starboard kita ditandai dengan pelampung berwarna merah. Dan juga sisi kiri ditandai dengan pelampung berwarna hijau. Tuh. Jadi ini perbedaan di region A ya ialah A dan ialah B ya. Nah, untuk yang kardinal bagaimana? Untuk yang kardinal, pelampung kardinal berarti sistem pelampung yang menunjukkan bahaya di laut. Sistem pelampung yang menunjukkan bahaya di laut dengan apa? Dengan menetapkan sektor aman yang boleh dilayari. Kalau yang lateral ini adalah alur pelayaran yang tidak aman ya. Nah, lebih ke alur ya. Kalau yang sistem kardinal ini sistem pelampung yang menunjukkan bahaya di laut dengan menetapkan sektor aman yang boleh dilayari. Jadi pelampung sistem kardinal ini adalah alat bantu navigasi maritim yang digunakan untuk menunjukkan di sisi mana perairan yang aman ya berada ya, sisi mana perairan yang aman berada. Terus relatif terhadap sebuah bahaya, misalnya karang, terus bangkai kapal, gosong pasir, ya. Itu kalau untuk yang kardinal. Jadi tidak seperti lateral ya. Kalau lateral ini yang bergantung pada arah masuk alur pelayaran lateral. Nah, kalau yang sistem kardinal bersifat universal ya, dan tidak berubah dimanapun posisi pelampungnya. Kalau yang lateral tadi kan ada yang region A, region B ya. Nah, untuk sistem yang kardinal ini ada 4 jenis pelampung. Ya, dinamai berdasarkan 4 arah mata angin, yaitu ya utara, mata utama ya, utara, timur, selatan, barat. Ya, utara, timur, selatan, barat. Nah, karakteristik dari pelampung kardinal ini, ya, setiap pelampung kardinal memiliki kombinasi warna hitam dan kuning. Tanda puncaknya bisa berupa kerucut ganda, bisa berupa pola kilatan cahaya yang berbeda. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kuadran yang dilayaninya. Ya, ini untuk sistem kardinal. Jadi ini perbedaan antara sistem pelampung ya, yaitu yang kardinal maupun yang lateral. Ya, kardinal dan lateral. Nah, berikutnya ada jenis-jenis pelampung. Ya, jenis-jenis pelampung. Nah, jenis pelampung ini dikategorikan dalam beberapa hal ya. Dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama menurut bentuknya ya. Pertama menurut bentuknya. Yang menurut bentuknya yang pertama di sini ada pelampung tiang ya. Ada pelampung tiang. Nah, pelampung tiang ini berarti jenis pelampung yang tinggi. Terus juga bentuknya lebih ramping ya. Dan juga mengapung tegak lurus di air. Nah, pelampung tiang ini memiliki ciri khas berupa area bidang air yang kecil dan massa yang besar, di mana ini membuatnya sangat stabil di lautan. Dan dia tidak mudah terpengaruh oleh ombak. Ya, ini untuk pelampung tiang ya. Jadi stabilitasnya bagaimana? Didesain dengan bagian bawah yang berat ya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mengapung secara vertikal.
Dan ini menjadikannya sebuah platform yang lebih stabil bahkan di perairan yang berombak. Ini untuk yang eh, tiang ya. Jadi karena dia lebih stabil, jadi tingkat pergerakannya juga rendah ya. Jadi pelampung ini dirancang untuk tidak bergerak mengikuti gelombang, ya. Sehingga ideal untuk mengukur kondisi laut secara akurat. Ini yang pelampung tiang ya. Jadi pelampung yang tinggi, ramping, mengapung ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah pelampung tumpul ya, pelampung tumpul. Nah, pelampung tumpul ini ya, pelampung tumpul yang kedua ya, pelampung tumpul ini bentuknya silinder ya, dia lebih ke silinder dengan bagian atas yang datar. Jadi kalau yang tadi yang tiang itu bisa digunakan sebagai penanda navigasi, pengukuran oceanografi, ya karena sifatnya stabil. Sekarang kalau pelampung yang tumpul atau yang berbentuk silinder dengan bagian atasnya datar, ya bagian atasnya datar. Pelampung ini digunakan sebagai alat bantu navigasi di perairan untuk menandai sisi kiri dari jalur pelayaran saat kapal datang dari laut atau menuju ke hulu ya. Pelampung tumpul, jadi bagian atasnya itu berbentuk silinder ya, jadi digunakan sebagai alat bantu navigasi di perairan untuk menandai sisi kiri jalur pelayaran saat kapal datang dari laut atau menuju ke hulu. Nah, karakteristik utamanya bagaimana? Karakteristik utamanya untuk pelampung yang tumpul ini dari bentuk dan warna. Ya, bentuknya bagaimana? Bentuknya silinder dengan puncaknya datar. Nah, dalam sistem pelampung lateral ya atau ialah tadi ya yang sudah kita bahas sebelumnya di ialah A, pelampung tumpul biasanya berwarna hijau dan ditandai dengan nomor ganjil ya. Warna hijau ditandai dengan nomor ganjil. Nah, fungsinya bertindak sebagai penanda visual ya yang membantu kapal tetap berada di jalur air yang aman sehingga apa? Sehingga bisa menghindari bahaya. Penggunaannya di mana? Penggunaannya di lokasi yang strategis seperti pintu masuk pelabuhan atau kanal, ya. Terus untuk memandu kapal dalam jalur yang benar dan aman, ya. Kalau yang tadi yang tiang itu kan eh, penggunaannya ya penandaannya itu berguna untuk menandai alur pelayaran, ya. Atau area berbahaya di bawah air atau perairan yang aman. Kalau yang tumpul ini ya penggunaannya dipasang di lokasi strategis seperti pintu masuk pelabuhan atau kanal untuk memandu kapal dalam jalur yang aman, yang benar ya gitu. Jadi kalau perlengkapannya untuk pelampung tumpul ya dilengkapi dengan lampu untuk mempermudah navigasi di malam hari ya, untuk mempermudah navigasi di malam hari. Terus berikutnya adalah pelampung runcing. Pelampung runcing dari bentuknya ya. Nah, pelampung runcing ini berbentuk kerucut. Kami sebut pelampung runcing ya. Digunakan sebagai alat bantu navigasi di perairan. Berbeda dengan pelampung yang tumpul tadi ya, yang berbentuk silinder, pelampung ini memiliki bentuk yang meruncing di bagian atasnya. Saya sebut dengan pelampung runcing. Karakteristik utamanya bagaimana? Untuk bentuk dan warnanya, bentuknya memiliki bentuk kerucut di bagian atas ya. Dalam sistem pelampungan lateral ya untuk ialah A, pelampung runcing ini berwarna merah ditandai dengan nomor genap dan ditandai dengan nomor genap. Jadi pelampungnya berwarna merah. Kalau yang tadi yang tumpul berwarna hijau. Nah, penomorannya karena genap berarti 2, 4, 6 ya.
berpasangan dengan warna merah pada pelampung runcing. Untuk perlengkapannya bagaimana? Untuk perlengkapan beberapa pelampung runcing ya juga dilengkapi dengan lampu untuk memudahkan navigasi di malam hari atau kondisi jarak yang buruk. Ya. Terus yang berikutnya adalah pelampung bundar. Pelampung bundar. Ya, jadi ini merujuk pada jenis pelampung di laut yang pada bentuknya ya, bentuknya bulat atau seperti bola. Bentuknya bulat atau seperti bola. Nah, pelampung ini umumnya digunakan untuk fungsi khusus seperti penandaan jalur atau tambatan kapal. Ya, ini kalau menurut bentuknya ada 4 ya, pelampung runcing, pelampung tiang, pelampung tumpul, pelampung runcing dan pelampung bundar. Nah, kalau menurut perlengkapannya bagaimana? Kalau menurut perlengkapannya di sini ada yang pertama pelampung lonceng. Ya. Jadi pelampung lonceng yang pertama. Jadi pelampung yang dilengkapi dengan lonceng. Nah, lonceng ini dipukul secara otomatis. Siapa yang memukul? Apakah manusia? Bukan ya. Yang memukul adalah gerakan ombak dan gelombang. Ya, jadi dari ombak dan gelombang tadi yang memukul lonceng secara otomatis akan menghasilkan bunyi dering yang berfungsi sebagai alat bantu navigasi, terutama pada saat visibilitasnya rendah, seperti saat kabut atau malam hari. Ya, jadi saat kabut atau malam hari. Jadi cara kerjanya berbeda dengan pelampung tenaga listrik. Kalau pelampung lonceng ini bekerja secara pasif. Jadi loncengnya ini ditempatkan di atas pelampung dan diayunkan oleh palu-palu kecil ya, yang berayun bersama dengan gerakan naik turun pelampung akibat dari gelombang. Ya, jadi yang menggerakkannya adalah ombak atau gelombang ya. Ini sumber tenaganya ya, dari gerakan ombak atau gelombang atau dari gerakan laut tadi. Nah, berikutnya ada pelampung gong. Ya, kalau yang pertama tadi lonceng, yang kedua gong. Yang gong ini dia mirip dengan pelampung lonceng, tetapi dia dilengkapi dengan beberapa yang memiliki nada berbeda. Nah, jadi hal ini memungkinkan pelaut untuk membedakan pelampung yang satu dengan pelampung lainnya. Dari apa? Dari bunyinya. Ya, dari bunyinya. Yang ketiga adalah pelampung suling. Ya, pelampung suling. Nah, pelampung suling ini menggunakan tekanan udara ya, dihasilkan oleh gerakan gelombang untuk meniup fluid ya. Fluid ya. Ya, pelampung suling ini ada juga nyebut dengan pelampung fluid ya. Jadi menghasilkan bunyi yang melengking sebagai sumber atau sinyal audio ya. Jadi penggunaannya ini untuk indikator bahaya ya, digunakan untuk menandai bahaya di bawah air atau batas jalur pelayaran atau area yang memerlukan kewaspadaan ekstra. Ya, memerlukan kewaspadaan ekstra. Yang berikutnya ada pelampung suar. Ya, pelampung suar kita sudah bahas sebelumnya ya di materi sebelumnya. Terus ada pelampung kombinasi. Ya, pelampung kombinasi. Untuk pelampung kombinasi ya, pelampung kombinasi ini ada kombinasi antara suar dan lonceng ya, dan juga ada kombinasi antara suar dan gong ya. Jadi ada kombinasi antara suar dan lonceng, ada kombinasi antara suar dan gong ya. Nah, ini kalau jenis pelampung menurut perlengkapannya. Berikutnya ya, menurut penempatannya. Jenis pelampung menurut penempatannya ya. Ada pelampung kiri, sisi kiri, ada pelampung sisi kanan ya.
Jadi kalau menurut penempatannya yang pertama ada pelampung sisi kiri ya, pelampung sisi kiri. Nah, pelampung sisi kiri ini, ya, pelampung sisi kiri ini ditempatkan di sisi kiri kapal saat kapal memasuki alur pelayaran atau lanjut menuju pelabuhan atau ke hulu sungai. Nah, tujuannya apa? Untuk menandai batas kiri alur pelayaran yang aman atau lokasi berbahaya yang harus dihindari di sisi kiri, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa arah pelayaran saat kapal berlayar ke arah laut atau meninggalkan pelabuhan atau arah keluar, pelampung sisi kiri ini akan berada di sisi sebelah kanan. Ya, jadi kalau masuknya dia ada di kiri, berarti keluarnya dia ada di sebelah kanan. Nah, berikutnya pelampung sisi kanan. Ya, yang kedua pelampung sisi kanan. Berarti kalau yang pelampung sisi kanan ditempatkan di sisi kanan kapal saat kapal berlayar menuju pelabuhan atau masuk ke hulu sungai. Tujuannya apa? Tujuannya sama kayak tadi, untuk menandai batas sisi kanan dari alur pelayaran yang aman. Jadi harus dilewati sisi kanan kapal untuk menghindari bahaya atau perairan dangkal di sisi kanan alur, ya. Jadi saat kapal menuju ke pelabuhan atau ke hulu, pelampung sisi kanan ini harus berada di sebelah kanan kapal. Saat keluar berarti pelampung sisi kanan ini berada di sebelah kiri kapal, ya. Terus berikutnya ada pelampung yang dilalui dua sisi. Yang ketiga ini ya, yang dilalui dua sisi. Nah, yang dilalui dua sisi ini bentuknya bola atau pilar dengan garis-garis vertikal, ya, dengan garis-garis vertikal merah dan putih, ya. Penempatannya di mana? Kalau yang tadi ada di sisi kanan atau kiri, yang ini penempatannya di tengah alur, ya, tengah alur pelayaran yang aman atau jauh dari bahaya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk yang pelampung dilalui dua sisi ini adalah untuk menunjukkan perairan di sekelilingnya aman untuk dilalui dan kapal dapat melewati dari kedua sisi, ya, dapat melewati dari kedua sisi. Yang berikutnya ada pelampung sektor utara, ya. Yang keempat ini ada pelampung sektor utara. Jadi dalam pelampung sektor utara, ya khususnya di pelampung kardinal, untuk penempatan sektor baik itu utara, timur, selatan, barat, ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi perairan yang aman, ya, yang aman dari suatu bahaya. Jadi kalau pelampung sektor utara, ya ditempatkan di sisi utara dari bahaya. Ya, dari bahaya apa? Misalnya dari bahaya karang atau dari bahaya bangkai kapal. Nah, artinya apa? Artinya bahwa perairan yang aman berada di sebelah utara pelampung. Kapal itu harus berlayar ke utara dari posisi pelampung untuk menghindari bahaya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya warna hitam di atas, kuning di bawah, dan dua kerucut hitam menunjuk ke utara. Itu pelampung utara, ya, pelampung sektor utara. Nah, bagaimana dengan pelampung sektor timur? Nah, untuk pelampung sektor timur sama kayak tadi ya di sektor utara. Jadi penempatannya di sisi timur dari bahaya. Artinya apa? Artinya adalah menunjukkan bahwa perairan yang aman berada di sebelah timur dari pelampung. Dengan begitu, kapal itu harus berlayar ke timur dari posisi pelampung untuk menghindari bahaya. Ciri-ciri untuk pelampung sektor timur ini berarti warnanya hitam, kuning, hitam. Ini yang timur ya. Hitam, kuning, hitam. Dan dua kerucut hitam saling membelakangi, ya, saling membelakangi. Itu untuk pelampung sektor timur. Terus berikutnya untuk pelampung sektor selatan. Nah, untuk pelampung sektor selatan ditempatkan di sisi selatan dari bahaya. Jadi menunjukkan bahwa perairan yang aman ini berada di
sebelah selatan dari pelampung tersebut. Nah, jadi kapal itu harus berlayar ke selatan dari posisi pelampung untuk menghindari bahaya. Nah, untuk pelampung sektor selatan, ciri-ciri warnanya adalah kuningnya di atas, hitamnya di bawah, terus ada dua kerucut hitam menunjuk ke bawah. Itu untuk sektor selatan. Jadi sesuai dengan arah mata angin ya. Nah, terus pelampung sektor barat. Nah, untuk pelampung sektor barat ditempatkan di sisi barat dari bahaya. Artinya adalah menunjukkan bahwa perairan yang aman ini berada di sebelah barat pelampung. Jadi kapalnya ya harus berlayar ke barat dari posisi pelampung untuk menghindari bahaya. Ciri-ciri warnanya apa? Ciri-ciri warnanya di sini warna kuning, hitam, kuning. Dan dua kerucut hitam saling berhadapan. Ya, saling berhadapan berarti dua kerucut hitam saling berhadapan kalau kita lihat seperti jam pasir ya, seperti jam pasir. Ya, saling berhadapan. Ini kuning, hitam, kuning ya. Jadi ini untuk pelampung sektor timur, selatan, barat, utara. Ya. Terus yang berikutnya ada pelampung khusus. Ya, pelampung khusus ini untuk menandai daerah karantina, ya, untuk menandai daerah berbahaya, dan juga untuk menandai daerah berlabuh jangkar. Ya. Nah, jadi untuk yang karantina ya untuk memastikan tidak adanya penyebaran penyakit menular atau masuknya barang-barang ilegal. Jadi pelampung ini untuk menunjukkan status karantina. Nah, kalau pelampung yang karantina ini kan tadi digunakan untuk menandai area di mana kapal ini harus menunggu inspeksi kesehatan atau bea cukai sebelum diizinkan masuk ke pelabuhan. Nah, kalau yang pelampung khusus untuk daerah berbahaya berarti digunakan untuk menandai area yang berbahaya bagi kapal, tetapi tidak masuk dalam kategori bahaya terisolasi ya atau bahaya kardinal. Contohnya bisa karena ini area latihan militer atau bahaya karena kabel bawah laut atau area pembuangan limbah ya. Nah, terus pelampung khusus untuk berlabuh jangkar ya, menandai daerah berlabuh jangkar berarti ini menandai batas-batas area yang telah ditetapkan sebagai tempat aman untuk kapal berlabuh jangkar. Agar apa? Agar mencegah kapal berlabuh jangkar di area yang tidak seharusnya, seperti misalnya di area dangkal atau area dengan kabel bawah laut atau alur pelayaran yang padat. Ya. Ini untuk menurut penempatannya. Ya. Nah, pengenalan terhadap pelampung. Jadi pada siang hari pengenalannya bisa kita kenal pertama dari bentuknya, apakah tumpul, bulat, runcing, ya. Terus dari warnanya. Dari warnanya ini apakah hitam, merah, hijau. Terus dari tanda puncak. Dari tanda puncak apakah bentuknya kerucut, belah ketupat, bola, dan nomornya juga. Kalau pada siang hari kita bisa kenal dari nomornya apakah dia masuk di nomor genap atau masuk di nomor ganjil. Ya. Ini untuk mengenal pada pelampung khususnya pada siang hari. Nah, pada siang hari lebih mudah ya karena dari bentuk, warna, tanda puncak, nomor ya. Tapi bagaimana dengan pada malam hari? Pada malam hari kita lebih mengenal untuk pelampung, ya, untuk pelampungnya kita ke warna penerangannya. Warna penerangannya apa? Ya. Jadi warna penerangan lampunya apakah merah, hijau, putih, atau kuning, ya. Terus sifat penerangannya apakah pola kedipan lampunya misalnya berkedip, atau berkedip cepat, atau berkedip dalam kelompok. Ya, jadi ini yang membedakan satu pelampung dengan yang lain. Terus periode penerangannya, waktu yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus pola kedipan lampu. Nah, ini membantu pelaut untuk mengidentifikasi pelampung secara spesifik. Jadi kalau pada malam hari ya kita bisa mengidentifikasi dari warna penerangan, sifat penerangan, dan juga periode penerangan.
Terus pada saat kabut bagaimana? Pada saat kabut, ya, pada waktu kabut hanya pelampung yang dilengkapi dengan lonceng, dengan gong, dan juga suling. Ya, suling. Jadi pada waktu kabut ya, karena berarti kalau ini menggunakan suara, ya, seperti yang kita bahas tadi, karena suaranya itu dihasilkan dari ombak atau gelombang ya. Jadi kita bisa mengidentifikasinya dari lonceng, gong, atau suling ya, atau fluid ya. Nah, ini pada saat kabut. Terus tanda puncak pelampung, kita bisa mengenali dari tanda puncak pelampung apakah bentuknya silinder, apakah bentuknya kerucut, apakah bentuknya belah ketupat, apakah bentuknya bola atau leher T, atau bahkan bentuknya apakah silang. Nah, ini identifikasi pelampung dari tanda puncak pelampung ya, sebelum mengenal. Nah, untuk sistem pelampungan negara maritim itu tidak sama ya. Jadi sistem pelampungan negara maritim itu tidak sama. Jadi pada tahun 1936 ya, sistem pelampung diseragamkan menjadi lateral dan kardinal. Yang tadi kita sudah bahas apakah masuk dalam lateral atau kardinal. Ya. Jadi pada tahun 1975 ya, ialah ini menetapkan sistem pelampung baru terdiri dari sistem pelampung A atau region A ya, dan sistem pelampung B. Nah, Indonesia di sini menganut sistem pelampung A. Jadi menganut sistem lateral dan kardinal. Jadi kalau yang sistem pelampung A ini lateral dan kardinal, kalau yang sistem pelampung B ini sistem baru di Indonesia. Di Indonesia ada yang lateral dan kardinal. Jadi untuk pertemuan ke-16 pembahasannya kita cukup ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu buat semuanya. Sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat selalu Bapak Ibu semuanya.